Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di Aryadit Nabila Elektronik channel ya. Oke, tentunya masih bareng Cakra guys. Kali ini kita akan membahas tutorial cara perbaikan ya TV 32 LJ, 32 LK, 32 LJ 500 atau 32 LK dengan permasalahan layar bergoyang-goyang guys. Oke, TV-nya diantar malam, jadi besok kita akan kerjain ya. Apa-apa yang perlu kita kerjakan, semoga ada sedikit ilmu yang coba Cakra berikan untuk Anda ya. Oke, tetap di Aryadit Nabila Elektronik. Oke, balik lagi guys ya di Aryadit Nabila Elektronik ya. Nah, ini TV yang akan kita kerjakan ya. Untuk penyakit awalnya seperti ini guys, kita nyalakan dulu ya. Oke, logo LG. Nah, penyakitnya seperti ini guys ya. Kalian bisa lihat ya. Ini gambarnya berbayang seperti ini. Kalian bisa lihat ya penyakit awalnya seperti ini guys ya. Nih. Oke, langsung kita eksekusi aja. Tetap di Aryadit Nabila Elektronik. Oke, TV sudah kita bongkar guys ya. Nah, ini isi dari 32 LJ 500 ya, atau 32 LK 500 sama ya. Hanya saja firmware-nya berbeda guys ya. Untuk mirrornya biasanya terbalik ya. Jadi 32 LK bisa dipakai ke 32 LJ atau sebaliknya ya. Tapi untuk tampilan layarnya itu biasanya terbalik ya. Oke, penampakan seperti ini. Kemudian dia menggunakan ini untuk panelnya, dia menggunakan panel yang ini ya. Kalian bisa lihat ini jenis buoy tuh ya. Oke, kalian bisa lihat ya. Oke, langsung kita ke tahap pengukuran aja. Apa yang perlu kita cek ya. Ini permasalahan bisa dari layar, bisa juga bukan dari layar guys. Oke, tapi sebelum lanjut ya, bantu support channel kami dulu, Aryadit Nabila Elektronik ya, dengan like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bantu support selama ini, menjadi subscriber dan menjadi penonton setia di channel ini guys. Oke, kita langsung ke tahap pengukuran. Langsung ke tahap pengukuran guys ya. Kita akan cek dulu apa yang bermasalah ya. Jadi jenis penyakitnya seperti ini dari sedikit pengalaman ya yang pernah Cakra temui ya. Untuk ke 32 LK atau 32 LJ 500 ya, penyakit layar bergoyang-goyang itu bisa karena layar bermasalah ya. Karena dia ini menggunakan jenis panel buoy ya. Nah, tetapi ada sedikit kasus yang bermasalah itu di boardnya atau di one boardnya ya guys ya. Oke, jadi kita cek dulu untuk memastikan apakah dari layar bermasalah atau dari one board bermasalah ya. Oke, kita nyalakan dulu unitnya. Oke, TV sudah nyala. Untuk backlightnya ini kelihatan dari sini ya, tidak seberapa kelihatan. Ini backlightnya ini kayak main juga guys ya. Ini kayak kedip-kedip dari belakang ini ya. Ini Cakra lihat itu dia bermain juga untuk backlightnya ya. Oke, kita akan cek dulu PCC yang utama. Kita cek di sini dari one board langsung ke input icon ya. Oke, kalian bisa lihat di sini tegangannya di 11,78 ya. Oke, ini terlihat drop ya. Oke, kita akan cek untuk tegangan yang lain ya. Saya dekatkan dulu untuk videonya. Oke, kita akan cek untuk tegangan yang lain ya, langsung di VOP atau VGL. Di sini ada poinnya. Kalian bisa lihat di -8 ya. Kemudian cek di AVDD di sini biasanya menggunakan tegangan 16-an volt. Oke, normal untuk 16 volt ya. Terus kemudian sini akan kita cek ya untuk jalur VGH-nya ya. Ya, ada poinnya di sini.
33 volt ya untuk tegangan VGH-nya. Ya, kemudian kalian bisa cek di sini ada VDD ya. Di sini ada 3 untuk tegangan 3,3-nya fake, normal tidak ada masalah ya. Berarti untuk tegangan ini semuanya normal, hanya saja input ini tegangannya ini kecil guys ya. Kalian bisa lihat ya. Kita kembali ke lihat di sini. Ini 11,8 ya. Oke, kalian bisa lihat untuk tegangannya yang harusnya 12 lebih ya. Ini setahu saya ini 12 volt lebih ya. Oke. Apakah dari layar bermasalah ataukah dari board yang bermasalah guys? Oke. Nah, perhatikan untuk teman-teman ya. Tuh, kalian harus teliti dulu untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang mungkin baru mempunyai masalah yang seperti ini ya. Jadi ada kalanya ini bukan dari layar yang bermasalah ya. Ada kalanya ini bermasalah pada boardnya. Jadi kalian harus teliti untuk teman-teman pemula. Di sini saya tunjukkan ya untuk teman-teman pemula. Kita awaskan dulu untuk multinya. Oke, kalian bisa cek di sini ya. Ini jadi untuk teman-teman pemula. Perhatikan di sini ada berapa buah elko. Kalian perhatikan ini di sini elko ada ya. Elko ini kita lihat secara seksama ya. Kalian bisa lihat ini elko ini mengering guys ya. Alias ini sudah gembong ya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Di sini tampilannya sudah gembong. Terus ada juga elko yang lepas ini seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini sudah tak angkat ya. Untuk jenis elko-nya sudah kering, sangat kering ya. Jadi sehingga elko-nya jadi seperti ini guys ya. Ini kalian bisa lihat ini ada berapa elko ya. Ada 7 elko yang bermasalah ya. Ini kalian bisa lihat semuanya dalam kondisi kering ya. Tuh, sudah dalam kondisi gembung ya. Ini kalian bisa lihat ya. Oke, kita akan mengganti dulu untuk 7 buah elko ini. Apakah dari elko ini yang bermasalah ataukah memang dari layar yang bermasalah ya. Kita akan buktikan guys ya. Kita akan perbaiki untuk ke-7 elko ini yang bermasalah, yang sudah kering dan gembung ini. Langsung kita eksekusi aja guys. Oke guys, balik ya di area edit Nabila Elektronik ya. Ini sudah kita kerjakan untuk elko-nya yang tadi gembung ya, sudah kita lepasin nih, kita ganti ya. Oke, ini yang gembung-gembung tadi banyak banget ya, sekitar 7 buah elko ini sampai keluar seperti ini ya. Oke, mungkin yang pakai ini orangnya non stop mungkin ya. Oke, ini sudah kita ganti semua. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini elko-nya sudah aman ya, tidak ada masalah sama sekali, dan tentunya sudah normal kembali elko-nya, tidak gembung lagi ya. Nah, jadi kita akan cek langsung untuk pengukuran ya. Oke, kita akan cek untuk tegangannya. Sini tadi tegangannya untuk PCC itu dia 11, ya, yang harusnya sekitar 12 polan ya, atau 12 pol lebih ya biasanya itu ya. Oke, jadi kita lihat dulu. Oke, kita akan ukur kembali ya. Kita hidupkan dulu unitnya. Oke. Oke, TV sudah hidup. Nah, ini kelihatan untuk backlightnya ini terang ya. Sudah tidak ngedim-ngedim lagi. Tadi tuh sebelum kita ganti elko-nya yang ada di sini ya. Itu dia kedim-kedim ya. Ini lampu backlightnya ini getar ya, kayak getar gitu ya, jadi terang gelap gitu ya. Oke, bergetar untuk cahayanya ya. Oke, kita akan cek di sini untuk PCC-nya. Kalian bisa lihat. Oke, di sini di 12 volt yang tadinya 11, ya, 11,7 ya. Oke, karena kita sudah ganti untuk ke-7 buah elko ya, kita perbarui ya, tanpa kita mengutik yang namanya layar ya guys. Kalian bisa lihat ya, ini layar masih segelan, ini belum ada dibongkar ya. Ini kalian bisa lihat sini ya. Nah, ini belum ada dibongkar sama sekali, belum ada dikerjain ya. Oke, nah kita akan lihat hasilnya.
Oke. Apakah dengan pergantian ke 7 buah elko ini layar getar tadi itu bisa diatasi atau memang layarnya yang bermasalah, guys? Oke, kita akan lihat ya. Kita angkat dulu untuk unitnya. Saya angkat karena tangan satu memegang kamera, satunya megang TV ya. Nah, kalian bisa lihat guys ya. Nih, kalian bisa lihat. Nih untuk displaynya sudah tentunya tidak goyang lagi ya seperti tadi guys ya. Kalian bisa lihat nih displaynya. Oke, yang tadinya goyang-goyang gitu ya kan, seperti video yang pertama kerusakan ya. Nah, kita akan coba pasang antenanya. Apakah masih getar atau tidak ya? Kita akan coba pasang ya. Saya lewatkan di sini. Oke. Saya panjangkan dulu kabelnya. Kalian bisa lihat. Nah, ini guys ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini penampakannya. Ternyata memang benar guys ya. Oke. Bukan layar yang bermasalah guys. Kalian bisa lihat ya. Ini untuk gambarnya. Ya, tidak ada goyang sama sekali. Tuh untuk displaynya. Kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat untuk tampilannya sudah tidak bermasalah lagi, tidak goyang lagi ya. Berarti benar ya. Nah, penyakit layar bergoyang tadi itu bukan disebabkan dari layar bermasalah ya, atau dari jalur tikon yang bermasalah, tetapi dari ini yang tadi gembung ya, yang kita ganti ya. Oke, dari kesimpulan ini untuk penyakit layar jenis 32LK, 32LJ, layar bergoyang itu bukan berarti layar yang bermasalah guys ya. Untuk teman-teman pemula harap dipastikan dulu elko yang ada di onboard ya. Nah, kalau jenis ini kan namanya onboard ya, satu kesatuan dari power supply sama mainboard ya. Ini namanya onboard. Jadi kalian periksa dulu elko yang ada di onboard, dia kering atau tidak ya, atau gembung atau tidak ya. Oke. Jadi intinya semua penyakit layar bergoyang untuk jenis LG 32LK LG tidak serta-merta layar yang bermasalah ya. Ini buktinya kita ganti ke 7 buah elko dan alhamdulillah hasilnya layar kembali normal, tentunya tidak goyang lagi guys. Oke, kalian bisa lihat. Oke, layar aman ya, kalian bisa lihat ya. Sudah tidak goyang lagi yang seperti tadi awal ya. Oke, gitu aja sedikit ilmu yang coba Cakra bagikan kali ini untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang mungkin mempunyai masalah untuk jenis yang seperti ini ya. Oke, semoga ilmu yang coba Cakra bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan sedikit menjadi ladang amal jariah bagi saya pribadi ya. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 2026. Semoga segala yang kita lakukan diberi keberkahan, kelancaran, dan tentunya diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja, terima kasih semua sudah menonton di channel ini. Saya Cakra. Sampai jumpa di tutorial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.